Bak anjing menggonggong kafilah berlalu. Bisa jadi pepatah inilah yang menjadi kamus pedangdut Angel Elga dan Vicky Prasetyo menghadapi berondongan pelik masalah hingga pelaporan hukum yang datang bertubi-tubi hanya setelah 2 bulan menikah siri. Bagaimana tidak, seolah belum cukup diguncang oleh tuntutan nikah oleh seorang wanita bernama Vivi. Konflik panas Angel Vicky dengan pengacara Farhad Abbas pun kian meletup panas. Karena Farhad lebih dari 3 kali melaporkan Vicky ke pihak yang berwajib dengan sederet dugaan kasus dan pasal berlapis. Puncaknya tanggal 16 Januari kemarin, Farhad kembali melaporkan Vicky ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan seorang pengusaha bernama Tamrin dengan kerugian lebih dari 3 miliar rupiah. Pasca sebelumnya melaporkan Vicky atas dugaan tindak pengeroyokan yang disusul dengan tindak penipuan. Uniknya alih-alih terlihat gentar, Angel dan Vicky justru memperlihatkan sikap baik-baik saja. Bahkan bahagia karena tengah mempersiapkan pernikahannya lengkap dengan mimpi indah untuk memiliki anak kembar. Semuanya tetap berjalan lancar karena kan resepsinya nanti akadnya tanggal 9, resepsinya tanggal 10. Walaupun sebelumnya memang kita udah melakukan pernikahan gitu kan, memang gak ada kata pacaran gitu. Ya dibantu sama keluarga besar sambil bekerja, sambil meeting, sambil ngisi acara, sambil nyanyi, sambil ngurusin bisnis juga. Ya semuanya on the way, semuanya terkonsep dengan diatur dengan jadwal yang betul-betul sama-sama bisa mengatur semuanya gitu. Mama saya kan pengen punya bayi kembar. Ini mama saya tanya mama saya. Sekarang ya? Aduh jangan nanya itu deh. Ini mama mertua saya pengen punya bayi kembar, jadi pengen punya cucu. Enggak, kamu yang mau. Tapi kita udah kerja sama ya, Ma. Bayi kembar. Udah, aku sih pengen kembar gitu. Soalnya dia ngeliat keponakan aku semuanya kan lucu-lucu gitu. Kalau nggak kembar ke 13 dong. Iya, bener. Kan, Kembar, 13 cucu mama ya. Iya. Wih, ore. Iya, aku pengen lucu aja kalau ngurusin 2 gitu. Karena kan biar lebih rajin juga. Mau tak mau, teka-teki baru pun mencuat. Sempat meradang emosi karena tak terima Vicky dituding menipu hingga konon terlibat konflik yang berujung pelaporan dugaan tindak pengeroyokan oleh Farhad Abbas. Tapi kini setelah lebih dari 2 kali dilaporkan Farhad ke polisi secara bertahap dari 3 kasus dugaan penipuan yang berbeda, mengapa kini Angel Elga mendadak menguntai sikap berbeda? Entahlah, yang jelas ketika kembali dikulik tentang langkah Farhad Abbas yang baru-baru ini kembali melaporkan Vicky ke Polres Bogor, Angel Elga sedang bahagia merancang pesta pernikahan untuk bulan Februari nanti. Mendadak diam 1000 bahasa dan berlalu pergi menyisakan teka-teki. Ada apa dengan Angel Elga dan Vicky Prasetyo? Insya Allah kita selalu happy, kita selalu menjalankannya dengan tanggalnya juga semoga nggak ada perubahan. Memang ada perubahan karena semuanya terkonsep semuanya dengan rapi gitu ya. Jadi buat kita happy. Kita tinggal nyanyi ini aja, jalanin aja kan namanya hidup ya sama-sama. Tapi Kang Angel, soal pelaporan yang di ini gimana nih Bang? Yang katanya di Polres Bogor gimana? Yang penipuan itu loh Bang. Gimana Bang? Yang ngenden rumah dengan katanya penipuan rumah itu gimana sih Bang? Harus kasih sedikit Bang. Bang gimana Bang? Soal yang Jauh dari badai masalah yang tengah menghadang rencana pernikahan Angel Elga, kabar prihatin justru tengah mengusik jagat entertainment. Pasalnya tak banyak yang tahu jika aktor senior Adven Bangun mengalami kondisi kritis akibat sakit gagal ginjal hingga dirawat secara intensif di sebuah rumah sakit di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Kondisi Adven pun konon semakin membuat rekan-rekannya seperti aktor Willy Dozan prihatin karena Adven Bangun konon sempat kewalahan mencari donor darah golongan O agar lewat dari masa kritis, mencuat katanya. Apa yang terjadi dengan aktor Adven Bangun? Jika di masa mudanya Adven Bangun terkenal sebagai aktor laga dengan kondisi fisik yang bugar dan kekar, mengapa kini di usia 65 tahun Adven tumbang mengalami sakit gagal ginjal? Ketemu dengan Bang Adven, keadaannya dari kritis sudah sedikit membaik, ya, dan sudah cuci darah. Donor
yang dapat dari orang sudah dapat golongan O, sudah di transfusi ya. Ya mudah-mudahan akan cepat lebih baik. Bang Afendi sakit udah cukup lama ya, sempat gejala stroke sampai memakai kursi roda, sudah sedikit membaik. Nah belakangan ini baru kena ini kan ginjal ya, ginjalnya kena, jadi ya agak sedikit komplikasi jadinya. Ya, miris. Adven Bangun yang sekarang bukan lagi sosok Adven Bangun yang dulu berjaya di era tahun 80-an, terkenal sebagai aktor laris yang sukses menghipnotis publik dengan aksi laga dan tubuh kekarnya. Bahkan ketika berbincang sejenak dengan Willy Dawson kemarin, Adven Bangun dikabarkan menangis. Ya, melotot aja dia. Melotot, diem kira-kira 2-3 detik, keluar air mata dia. Yang dulu saya mengenal dia sifatnya tuh agak tinggi hati, egois, bicara sama siapapun tidak mau mengalah. Tapi terakhir perubahan besar sekali dalam hidup dia yaitu tahun 98. Menjelang dia mau masuk menjadi seorang pendeta, tadi masih mengungkit lagi, dia bilang, saya jual rumah entah yang di mana, saya jual untuk disumbangkan ke gereja. Sudah berbeda sekali sekarang. Ya, saya juga minta kepada masyarakat yang mengenal Bang Adven sekarang bukan seperti yang dulu. Sekarang dia dalam keadaan lemah, tapi dia tetap mengatakan dia sehat, padahal dia lemah. Kepada masyarakat yang mengenal Bang Adven, ya bantu doa, itu aja. Terima kasih. Bahagia terlepas dari momen tegang pasca melahirkan, artis Donita dan Adi Nugroho sang suami pun meluapkan rasa syukur dengan menggelar acara akikah putra kedua mereka, Parvais Farzel Sakwil Nugroho. Seperti apakah haru biru suasana akikah yang digelar oleh Donita? Dan benarkah jika Donita sempat menangis? Langsung saja kita simak liputannya usai jeda pariwara yang berikut ini.